pukul 9.00 WITA, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe, Kelasis Kesu Malenong. Resepsi Sabtu 19 Maret, pukul 12, tempat halaman Gedung Gereja Karambe. Yang kedua, Saudari Octavia Anggreni Kadang dengan Saudara Boro Leonardo Sarira dilaksanakan Selasa 22 Maret 2022 pukul 9.00, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi Selasa 22 Maret pukul 12, tempat Gedung Misliana Hotel. Lanjut di poin 16. Telah meninggal dunia Bapak Silamba Pasolang, suami dari Ibu Sarah Karaeng atau Papa Febi, pada hari Rabu 9 Maret 2022 di Makassar, dan jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 10 Maret di Kampung Lakbo. Segenap majelis gereja dan warga Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Lanjut di poin 17. Poin 18. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai tanggal 13 sampai 31, kecuali tanggal 20 dan 27 Maret. Poin 20. Dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Rantepao, maka panitia perayaan Paskah menghimbau kepada warga Jemaat Rantepao untuk: 1. Memasang simbol-simbol Paskah di rumah atau halaman rumah masing-masing. Bagi warga Jemaat Rantepao yang membutuhkan simbol-simbol Paskah, silakan menghubungi panitia Paskah atau kantor Jemaat Rantepao. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu bersyukur atas anugerah keselamatan Kristus, silakan menyatakannya melalui aksi usaha dana yang akan mengadakan basar murah, kue, minuman, lauk pauk, dan lain sebagainya. Poin 21, jadwal kegiatan Paskah Jemaat Rantepao, Bapak Ibu bisa baca di warta. Ada jadwalnya, itu tertera di dalam warta, dibaca di masing-masing warta yang ada. Yang terakhir, poin 22, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia akan melaksanakan perayaan Paskah, Hari Kartini, dan HUT PMTI. Perayaan ini dipusatkan di Toraja dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 23 April di halaman gereja Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Demikian beberapa penekanan jemaat pada petang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja pada saat ini maupun yang sementara mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua, di mana kita akan mengenang dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan karena dosa. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus menjalani berbagai sengsara menjadi teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dalam tuntunan tema kewargaan kita di dalam surga, marilah kita menghadap hadirat-Nya dalam penyembahan ini, menaikkan puji dan hormat hanya kepada-Nya.
Sidang jemaat, mari berdiri. Kita mengangkat pujian. Mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Sidang jemaat, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 27 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. aku di jalan yang rata oleh sebab seteru. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menawaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. amin. Kita menyambut mazmur pujian dari Kidung Pujian Kaulah Harapanku.
dan berseru, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, ayat 20 dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Yesus Tuhanku, penghibur dalam hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan perintah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi, kita menyadari bahwa sering kita melanggar perintah Tuhan, firman ini dalam kehidupan kita. Sering kita mengabaikan firman Tuhan ini. Sering kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kadang kita tidak mengasihi Tuhan. Karena itu mari bersama dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Pengampun. Karena itu ketika dengan sungguh-sungguh kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Karena itu mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Dalam waktu sejenak kita merenungkan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu, memohon pengampunan daripadamu. Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Ampunilah kami ya Tuhan. O puang dakmi ukungna. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sidang jemaat, saatnya kita akan membawa ungkapan syukur persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mazmur 111 ayatnya yang pertama dan kedua. Sambil mengiringi persembahan kita mengangkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami waktu yang indah untuk kami datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati. Ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Kejadian pasal 15. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Bacaan kedua dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Dan dari kitab Injil Lukas pasal 13, Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35.
Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa semua karena perkenanmu ya Tuhan, kami masih dimungkinkan untuk boleh ada bersama di tempat ini, di rumahmu. Bersama-sama boleh dipersekutukan dalam kami memuji memuliakan Engkau, dalam kami mengagungkan Engkau, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Sekalipun suka duka perjalanan hidup kami jalani, namun kami percaya Allah bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, menopang dan menuntun kehidupan kami. Sehingga kami sungguh dapat dimampukan berbagai tantangan, persoalan, pergumulan yang boleh kami hadapi bersama-sama dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari di mana kami boleh beristirahat dari segala rutinitas kami boleh membawa hati kami, diri kami dipersekutukan dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami bersama-sama. Dan saatnya Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Kedua hamba-Mu telah siap untuk membacakan firman ini, dan kami semua yang akan juga membaca, mendengarkan dan merenungkan firman ini. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini, Tuhan berkati kami semua, berikan hikmat, berikan akal budi, biarlah sungguh firman ini ya Tuhan boleh disampaikan dengan baik, boleh kami pahami apa arti firman ini untuk senantiasa menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu dari Kejadian 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun,
seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kejurnaan akan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, pada hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potong-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Pers, orang Reahim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Filipi 3 pada ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang keempat, pasalnya yang keempat pada ayatnya yang pertama. Firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin firman Tuhan. Haleluya.
Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan, Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure semangatmu. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini kita bersama-sama akan dituntun dalam satu tema, kewargaan kita di dalam surga. Kewargaan kita di dalam surga. Ya, tadi saya sempat memperhatikan kembali KTP saya. Ya, saya selama ini tidak terlalu memperhatikan. Ya, di situ ditulis kewarganegaraan. Ya, warga negara apa? Semua orang ya tentu bahwa kita menginginkan sebuah identitas yang mau menjelaskan tentang siapa kita mau di mana dan kita mau seperti apa. Ya, sama dengan ya status kita di setiap kartu identitas kita, misalnya KTP. Ya, mengapa di situ dicantumkan tentang soal ya kewarganegaraan? Tentu dalam hal ini bahwa status kewarganegaraan merupakan sebuah keanggotaan seseorang dalam satu kontrol politik tertentu, di mana
bagaimana dia akan membawa hak berpartisipasi dalam hal politik. Ya, juga tentunya bersangkut paut dengan soal kewajiban. Jadi apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, sehingga seseorang yang dengan keanggotaannya demikian jelas kewargaan negaranya, dia layak dan disebut sebagai warga negara, misalnya warga negara Indonesia. Dan seorang warga negara tentu berhak untuk memiliki identitas, sehingga setiap pengurusan ya semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, selalunya kita pergi mengurus selalu diminta fotokopi KTP. Sekali lagi bahwa tentu ini menjadi sesuatu hal yang penting soal status kita. Sekalipun bahwa semua orang tahu siapa kita. Kita pergi di kelurahan di mana tempat kita berdomisili, ya orang tahu bahwa kita domisili di situ. Tapi ini yang jadi soal kalau kita tidak punya identitas yang bisa kita perlihatkan. Sekali lagi bahwa juga menyangkut soal administrasi, kadang mengharuskan kita untuk bagaimana supaya kita punya identitas yang jelas. Lalu pertanyaan kita tentang status kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagaimana yang disebutkan oleh Paulus tentang kewargaan kita. Kita semua adalah orang percaya. Juga di dalam kartu identitas kita disebutkan di situ, misalnya kita ini agama apa? Agama Kristen, jelas. Ya, atau mungkin agama lain. Ketika status kita soal agama kita jelas, kita ini adalah orang Kristen. Lalu sebagaimana ketika misalnya identitas kita sebagai warga negara dalam yang berdomisili dalam satu tempat, tetapi kemudian kita berada dalam wilayah itu, tetapi kadang kita tidak bisa mendapatkan hak kita karena kita tidak bisa memperlihatkan identitas kita. Nah, sama halnya dengan status kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tetapi kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan, atau bagaimana kita supaya kita betul-betul disebut sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi kita bersama-sama, menyangkut soal identitas kita. Kita ini adalah anak Allah. Bagaimana Allah mau menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana Allah berinisiatif ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, menjadi putus. Status kita ya menjadi tidak jelas karena hubungan ini sudah menjadi rusak. Kita mau berada di mana? Sekali lagi bahwa karena kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga hubungan itu menjadi rusak. Dan tentu bahwa sekalipun kita ini adalah ciptaan Allah, tetapi apakah kita masih layak disebut sebagai anak-anak Allah? Ketika sudah terjadi pemutusan hubungan dengan Allah. Namun kita bersyukur bahwa Allah mengasihi kita. Allah tidak mau hubungan ini akan terus menjadi rusak. Sehingga Allah berinisiatif untuk bagaimana supaya
hubungan yang rusak ini bisa disambung kembali. Dalam pengakuan Gereja Toraja bab 3 butir ke-7 menjelaskan tentang bagaimana pemutusan hubungan yang benar dengan Allah yang mengakibatkan manusia tidak sanggup lagi hidup dalam kebenaran dan kesucian serta ketaatan terhadap hukum Allah. Dalam hubungan dengan sesama manusia dan juga dengan alam, sehingga manusia harus berada di bawah kutuk Allah, harus berada di bawah hukum Allah. Sehingga dalam ketidakberdayaan inilah manusia membutuhkan pertolongan. Manusia mengharapkan supaya bagaimana mereka bisa hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Karena itu dalam pengakuan Gereja Toraja selanjutnya dihubungkan tentang bagaimana Yesus yang kemudian diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk bagaimana supaya bisa nyambung kembali hubungan yang telah putus ini. Sekaligus mau menjelaskan tentang status kita seperti apa dan bagaimana di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pengakuan ini mau menjelaskan bahwa Yesus yang kemudian menanggung kutuk murka Allah atas dosa kita melalui penderitaannya sampai dia harus mati di atas kayu salib, bahkan kemudian turun ke dalam kerajaan maut, semata-mata ingin supaya hubungan ini bisa menjadi baik kembali, dan juga mau memperjelas, mau memberikan sebuah keyakinan yang pasti bagi kita bahwa status kita, identitas kita ini, sungguh-sungguh kita ini adalah milik Allah, kita ini adalah anak Allah, yang nantinya kita mau berada di mana. Dan semuanya itu dibuat Allah untuk bagaimana supaya sungguh-sungguh Dia mau menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Paulus mau menjelaskan kepada kita bersama-sama bahwa ya sekalipun banyak yang kemudian menjadi seteru salib, yang kemudian pada akhirnya status orang-orang ini menjadi orang-orang yang akan binasa. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jelas status mereka bahwa mereka adalah warga kerajaan surga, bahwa tubuh mereka yang hina kemudian diubahkan menjadi mulia di hadapan Allah, sehingga dalam kekristenan menjadi warga kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang penting. Untuk apa kita hidup dan untuk apa kita menjadi orang yang percaya kalau tidak jelas kita mau kemana dan kita mau di mana? Bukankah itu menjadi sebuah tujuan hidup kita untuk bagaimana kita menikmati dan bagaimana kita menerima keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu dan Saudara, menjadi warga kerajaan Allah di dalam formulir baptisan kudus menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian disampaikan bagi para orang tua yang akan menyerahkan anak untuk dibaptis, bahwa warga kerajaan Allah itu mau menyatakan tentang identitas seseorang di mana ditandai dengan tanda baptisan.
Hal ini mau menunjukkan, menyatakan identitas seseorang sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Sekalipun dalam kisah Abraham mau menjelaskan tentang warga kerajaan Allah yang dilekatkan pada Abraham datang dari pilihan Tuhan sendiri tentang siapa Abraham. Ini bukan pilihan Abraham, tetapi Allah sendirilah yang kemudian memilih Abraham, yang kemudian meminta dia untuk keluar dari Ur Kasdim, dikuduskan menjadi satu bangsa yang menjadi warga kerajaan surga. Dan pilihan yang datang kepada Abraham membuat Allah menyatakan janjinya kepada seorang Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Lalu pertanyaan yang penting bagi kita bersama-sama, bahwa ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, menjadi kerajaan surga, itu berarti bahwa kita diberikan akses khusus untuk bagaimana kita datang kepada Allah tanpa harus kemudian diwakili oleh orang lain. Seperti misalnya kalau ada pengurusan tidak bisa diwakili orang lain. Sekalipun kadang kita membawa identitas orang lain, tetapi ya tentu bahwa kita mau datang untuk mau memperlihatkan dengan sungguh bahwa ini adalah identitas kita. Sehingga sungguh-sungguh bahwa bagaimana kita mau memperlihatkan dengan jelas tentang identitas kita, tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi warga kerajaan surga berarti bahwa kita juga akan seperti Daud yang meyakini bahwa dalam segala perkara hidup yang kita jalani, dalam berbagai tantangan, pergumulan yang berat kita hadapi, kita tetap punya keyakinan tentang bagaimana kita sungguh-sungguh senantiasa menerima kasih karunia yang Allah senantiasa nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh bagaimana mau memperjelas tentang status kita sebagai warga kerajaan Allah, itu berarti bahwa tidak ada lagi yang akan menjadi kekhawatiran bagi kita bersama-sama. Karena kita sungguh percaya di dalam Kristus, Allah telah menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga. Allah telah menyediakan kemuliaan yang melampaui segala apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam dunia ini. Ketika Abraham menjadi khawatir tentang soal keturunan, soal siapa nanti yang akan menjadi ahli waris dari segala apa yang dia miliki, Allah telah menyatakan janjinya bahwa seperti adanya bintang-bintang yang ada di langit, demikianlah Tuhan akan memberikan keturunan. Itulah janji Allah yang sungguh nyatakan bagi Abraham, sehingga bukan lagi menjadi sebuah kekhawatiran baginya soal siapa yang nanti akan menjadi ahli warisnya. Demikian juga tentunya ketika jelas status kita sebagai anak-anak Allah, itu berarti bahwa kita tidak perlu khawatir lagi soal kita mau berada di mana. Kita yakin, kita percaya bahwa kita pasti akan menjadi warga kerajaan surga. Dan ini selalu menjadi sebuah pertentangan, pergumulan bagi kita bersama-sama tentang nanti kita berada di mana. Ya, ada seorang ibu yang pernah bertanya ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, sekalipun dengan cara yang tidak wajar, suaminya meninggal. Dia bergumul tentang
bagaimana status suaminya. Dia sekarang berada di mana? Ya, ini sebuah pertanyaan, sebuah perenungan yang ya sungguh-sungguh menjadi pemikiran yang selalu mengganggu kehidupan ibu ini. Di mana suami saya sekarang? Lalu saya katakan bahwa bukankah firman Tuhan mengatakan baik hidup maupun mati kita ini adalah milik Allah. Itu tentu menjadi sebuah hal yang jelas bagi kita. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah sudah menyatakan kasih-Nya dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Yang minggu ini kita telah berada pada minggu Prapaskah yang kedua, yang ditandai dengan simbol pemasangan 2 kain ungu di depan salib yang ada. Menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita. Apa arti dari pengorbanan Yesus bagi kita? Mau memperjelas status kita sebagai anak-anak Allah, status kita sebagai warga kerajaan Allah, karena kebangkitan Kristus dari kuasa maut. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi kita mau di mana dan kita mau berada di mana. Tetapi bukan berarti bahwa setelah itu ya apa mau dipogok, apa mau dari kela maliki gereja kela dipogok itu parentana pomotoko. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah mengasihi kita, Allah pun mengharapkan kita untuk mengasihi Dia. Dengan cara seperti apa kita mengasihi Allah? Bagaimana kita menyatakan ketaatan kita kepadanya, melakukan segala perintahnya dalam kehidupan kita. Seorang warga negara yang baik, bagaimana dia taat kepada undang-undang yang ada. Demikian pun kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan surga, bagaimana kita menyatakan ketaatan kita, sehingga sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah betul-betul sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena itu mari terus kita menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, untuk bagaimana kita memperlihatkan dengan jelas menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita, status kita sebagai warga negara, warga kerajaan Allah. Orang akan sungguh-sungguh bisa melihat dan menikmati bagaimana dan seperti apa kehidupan orang-orang yang telah menjadi warga kerajaan surga. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan ini sungguh senantiasa kita menyatakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah namanya, haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kejelasan status kita sebagai warga kerajaan Allah memberikan sebuah keyakinan yang pasti bagi kita untuk sungguh-sungguh kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kita alami. Dan mari kita sungguh memperlihatkan seperti apa dan bagaimana seseorang yang telah menjadi warga kerajaan surga. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Melalui doa syafaat kita pada malam hari ini, kita mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Dalam warta jemaat ada 26 orang, dan masih ada beberapa tambahan. Ada Ibu Diaken Kurniati Galalende di rumah, dan juga Bapak Penatua
Asno di rumah dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Kita percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan juga bersama dengan beberapa warga jemaat Tuhan boleh menikmati pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini, ada 61 orang. Dan kita berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, baik dalam jemaat dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Dan kita mendukung dalam doa untuk rencana pelayanan pemberkatan nikah kedua pasang saudara kita, ada saudara Iwan Kusmawan dengan saudari Riana Suak Parabang pada tanggal 19 Maret di Jemaat Karambe, dan juga saudari Octavia Anggreni Kadang dengan saudara Boro Leonardo Sarira yang akan menerima pemberkatan nikah di Jemaat Rantepau pada tanggal 22 Maret 2022. Dan juga terus mendukung dalam doa keluarga almarhum Bapak Silam Bapak Solang atau Bapak Febi yang dipanggil oleh Tuhan beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa oleh kasih karunia-Mu yang telah menjadikan kami sebagai warga kerajaan Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitannya, mau memperjelas tentang siapa kami ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau sungguh kasihi dalam kehidupan ini. Engkau yang menjadikan kami sebagai warga kerajaan surga. Dan ajar kami ya Tuhan dalam ketaatan kami, dalam melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup ini, melakukan segala perintah-Mu, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan bahwa kami memperlihatkan ketaatan kami sebagai warga ke tempat. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati segala perawatan, obat-obatan, makanan minuman yang mereka terima, sehingga melalui semuanya Tuhan mereka boleh sembuh dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi mereka yang saat ini berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Keluarga almarhum Bapak Silam Bapak Solang atau yang akrab disapa Pak Febi, beberapa hari yang lalu Tuhan panggil dari kehidupan keluarga. Tuhan kuatkan, hiburkan keluarga yang tinggalkan Mak Febi bersama dengan anak-anak. Biarlah mereka tetap kuat dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun orang yang dikasihi telah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan mereka di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan jaga mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang baik, senantiasa menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan di masa tua mereka, dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Bapa di surga, juga kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka, peliharakan kehidupan mereka. Biarlah senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan selalu menaikkan puji dan syukur untuk berkat anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka melalui pertambahan usia. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk rencana pelayanan pemberkatan nikah bagi kedua pasang anak dan saudara kami, Saudara Iwan Kusmawan dengan saudari Riana Suak Parabang, yang jikalau berkenan-Mu ya Tuhan pada tanggal 19 Maret yang akan datang akan menerima pemberkatan nikah di Jemaat Karambe, dan juga bagi saudari Octavia Anggreni Kadang dengan saudari Boro Leonardo Sarira yang oleh perkenan-Mu ya Tuhan akan menerima pemberkatan nikah di jemaat Tuhan di tempat ini pada tanggal 22 Maret yang akan datang. Tuhan berkati kedua pasang anak-anak kami ini, berkati keluarga mereka dalam segala persiapan mereka, sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan
Sungguh mereka boleh menikmati sukacita atas anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka melalui keluarga yang baru yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan. Secara khusus ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang menjalani ujian tengah semester, berkati segala perjuangan mereka Tuhan. Biarlah kiranya melalui perjuangan ini Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, menjadikan kami sebagai orang tua untuk terus mendampingi pertumbuhan bagi anak-anak kami, mengarahkan mereka ke arah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka semakin mendekatkan diri mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, segala usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh senantiasa boleh menikmati berkat Tuhan dari segala usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, berkati kami baik sebagai majelis gereja, sebagai pengerja gereja dalam jemaat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami bersama-sama. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini. Tuhan berkati di dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan masalah yang dihadapi bangsa negara ini. Juga berdoa konflik yang ada di Rusia, Ukraina. Tuhan berkati, biarlah senantiasa tercipta kedamaian ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang ada di sana senantiasa boleh menikmati rasa aman dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh jauhkan dari berbagai hal-hal yang bisa merusak kehidupan mereka, mental mereka karena peperangan yang terjadi di sana. Bapa di surga, situasi pandemi yang masih kami alami saat ini, Tuhan berkati kami, Tuhan pelihara kami. Ketika kami sungguh Tuhan boleh menjaga diri kami, mengikuti protokol kesehatan, kami percaya bahwa kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Terima kasih untuk ibadah persekutuan kami malam hari ini. Semua yang Tuhan boleh pakai di dalam pelayanan malam hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayan 2, bersama dengan tim akustik, Antoria, bersama dengan operator LCD, tim multimedia, bahkan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih Tuhan atas pelayanan kami. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan bagi kami dalam kesetiaan mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibahkan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami, ini syukur kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan ini yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman yang telah kamu dengarkan. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, bela Kristus yang memerintah dalam hidupmu. Karena itu arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Kita lakukan sebagai nyanyian syukur kita. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.